Oke teman-teman, balik lagi di channel Belajar Pentest. Kali ini gua mau ngebahas tentang cara pencegahan dari serangan brute force ya. Jadi cara mencegah si attacker itu membrute force SSH ya, SSH milik kita gitu ya. Biasanya di web juga ada yang namanya SSH, FTP, dan masih banyak lagi ya. Di sini gua udah ada Ubuntu server ya. Bentar, gua udah dulu biar semangat. Di video sebelumnya gua pernah ngebahas tentang cara instalasi ini ya, bukan instalasi. Oh ya, instalasi OpenSSH gua pernah bahas di situ. Nanti teman-teman tinggal tonton aja ya. Oke, di sini gua coba login dulu. Username-nya Pentest. Passwordnya oke, clear. Kita cek dulu ya IP-nya. If config. Nah, di sini ada IP-nya ya, 192.168.43.240 ya, yang paling atas. Oke. Cara connect-nya gampang. Di sini buka terminal ya di komputer aslinya. Oke. Jadi kalau mau login, bentar ya. Bentar. Biar enak lihatnya gitu. Kita zoom. Jadi kita hanya perlu ketik SSH. Username-nya tadi username dari Ubuntu servernya itu Pentest ya. Pentest. IP-nya 192.168.43.240 ya. Nah, di sini harus memasukkan password. Kita coba masukkan passwordnya. Nah, di sini udah login ya. Udah masuk ke Ubuntu server versi 16.04.6. Oke, di sini gua exit dulu ya. Jadi gimana caranya ketika ada orang lain yang mau nge-brute force server kita gitu ya. Ini juga bisa diterapkan di server web karena ya ada fitur SSH, FTP, sama ada fitur terminal nanti di si panelnya biasanya. Oke, nama aplikasi atau softwarenya itu file to ban. Jadi file 2 ban gitu ya. Jadi kita harus install itu di Ubuntu servernya. Kita coba install ya. apt sudo apt get install file to ban. Jadi aplikasi ini mencegah serangan brute force ya dari si attacker. Jadi ketika ada percobaan yang ketiga kalinya misalnya, itu memblokir alamat IP dari si attacker dan nanti ada laporannya gitu. Oke, tunggu, sedang instalasi ya. Nanti gua contohin cara konfigurasinya. Sebelumnya gua juga pernah ngebahas cara brute force, cara kerja brute force pada CMS WordPress, tinggal tonton aja. Dan cara pencegahannya juga udah gua kasih tahu ya di video sebelumnya, tinggal tonton aja. A few moments later. Nah, oke, di sini udah terinstall ya file to ban-nya. Jadi sekarang tinggal kita clear layer dulu ya. Sorry, di sini kita clear layer. Nah, terus kita masuk ke access root ya dengan mengetikkan sudo su. Nah, di sini udah masuk ke access root. Sebelumnya kita harus menjalankannya terlebih dahulu ya. Jadi kita hanya perlu mengetikkan systemctl spasi enable file to ban titik service ya, enter. Nah, di sini udah enable ya. Selanjutnya kita lihat dulu ls minus alps terus slash etc file to ban. Nah, di sini ada
isi dari directory file tuban. Jadi untuk mengkonfigurasinya ada di file jail.conf ya. Setelah itu kita buat konfigurasinya ya. Ketik nano etc file tuban jail salah jail.lokal itu ya. Oke, nanti teman-teman bisa mengetikkan konfigurasi ini ya, sshd terus enable sama dengan true, port untuk SSH, isinya SSH gitu ya, terus filter sama dengan sshd log path sama dengan di var bukan www log out log gitu ya. Terus ketik max retry 3. Jadi ketika percobaan ketiga kalinya gagal itu ya, nanti akan di banned si IP dari attackernya. Time 300 terus ban time sama dengan 3600 ya. Ignore IP sama dengan 127.0.0.1 ya. Nah setelah itu tinggal save, terus exit, save y, enter. Nah kita clear dulu. Selanjutnya sudo systemctl restart file tuban service. Jadi untuk restart ya, tadi udah dikonfigurasi, tinggal di restart. Tunggu. Oke, udah ya. Jadi selanjutnya kita ketik nano di etc sshd config gitu ya. Nah di sini ada konfigurasi defaultnya, di bawah ada password authentication. Gimana ya, di bawah kayaknya password, kita cari password out. Nah di sini password authentication yes ya, isi dengan yes, pagarnya dihapus aja. Kita save, exit. Oke, udah ya, tinggal clear. Selanjutnya kita coba masuk ke Ubuntu server ya. Oke, dengan mengetikkan ssh tadi username-nya pentest ya, terus IP-nya berapa tadi, coba. Oke, enter. Suruh masukkan password, kita coba ASD. Coba ini passwordnya saya salah ya, SD salah lagi. Coba kita yang ketiga kalinya ya. Benar, tunggu. Nah di sini udah permission denied ya. Jadi ketika percobaan password yang ketiga kalinya gagal, nanti akan muncul pesan permission denied ya. Berarti udah keblok nih si user kita yang ada di komputer asli ya. Oke, kita coba lagi. Nah di sini udah nggak bisa ya berarti. Oke, kita coba lihat di Ubuntu servernya. Kita coba ketik file tuban client status. Kita lihat
Nah, ada yang mencoba masuk di sini, ada number of jailnya 1 ya, jaillist SSHD. Oke, kita coba lihat ya, SSE file to ban client status SSHD, kita lihat. Nah, di sini total kegagalan ya, saat masuknya itu 4 kali. File dari lognya ada di var log out log ya. Nah, jadi IP yang dibanned itu IP gua di sini. Kalau kita coba lihat dengan mengetikkan ifconfig, IP gua itu mana sih? Bentar. Nah, ini ya. Di sini di Ubuntu servernya udah di banned, jadi ya udah, jadi gua gak bisa masuk lagi ke SSH-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya cara mengamankan server SSH kita dari serangan brute force ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu tutorialnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga biar gue semangat bikin konten video lainnya. Terima kasih.